Selamat Natal buat kita semua yang merayakan hari Natal, hari kelahiran Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita sungguh bersyukur karena kelahirannya kita boleh mendapatkan keselamatan yang kekal di dalam nama Tuhan. Karena memperingati hari Natal, saya makanya pakai topi Natal. Walaupun warnanya tidak seperti sama yang seperti yang lain, warnanya biasanya merah putih, tetapi ini enggak, coklat muda dan coklat tua. Ya, saya ingin berbeda aja dikit daripada yang lain. Gitu ya. Ya, tetapi kita sama di dalam kasih Tuhan, oke? Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita menyanyikan pujian. Indahnya Natal di hatiku. Seperti palungan layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyanganmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Seperti palungan layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyanganmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku banyak bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Mari kita berdoa. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Bapa buat kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur pada saat ini kami memperoleh anugerah yang luar biasa. Kami beroleh keselamatan yang daripada Tuhan, sehingga hidup kami boleh dilayakan, boleh dimerdekakan oleh karena Engkau. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, biarlah firman-Mu yang menjadi berkuasa atas hidup kami dan layakkan kami semua di hadapan Tuhan, agar kami beroleh segala sesuatu yang baik daripada Engkau. Dan biarlah Engkau urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu ini,
karena hamba-Mu sangat terbatas, tetapi hamba-Mu tahu bahwa Engkau tidak terbatas dalam kehidupan hamba-Mu. Engkau sendiri yang akan menyampaikan segala isi hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, oke. Pada saat ini, pada kesempatan saat ini, saya akan berbagi renungan tentang arti Natal yang sesungguhnya. Arti Natal itu apa sih? Natal itu merupakan suatu tanda kelahiran daripada seseorang. Dan saat ini, kita merayakan kelahiran daripada Sang Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Dia rela untuk meninggalkan tahtanya di atas surga, lalu datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita, manusia yang berdosa. Dia datang dari surga, lalu lahir di kandang yang hina. Kita tahu bahwa kandang itu tidak harum, tetapi bau. Ya, bau kotoran hewan, bau makanan hewan itu sangat tidak menyenangkan, bukan? Lalu, dan lagi, ia tidak tidur di tempat tidur yang empuk, tetapi di sebuah palungan. Palungan adalah tempat makan hewan. Tempat makan hewan tidak diciptakan empuk, tetapi sangat keras. Dan kita tahu bahwa itu juga pasti pakai kayu yang ya sembarangan jadi gitu ya, pakai kayu kasar. Dan tentu itu sangat tidak nyaman. Andaikan saja kita lahir di tempat yang seperti itu. Bagaimana? Tentu kita, aduh kok lahirnya seperti ini ya. Mungkin anak kecil tidak tahu gitu ya. Bayi tidak akan mengerti, tetapi ibu atau ayahnya, papa atau mama, malah tega sih melihat anaknya lahir di kandang yang hina. Nggak tega. Pada waktu itu juga seperti itu sebenarnya Ibu Maria dan juga Bapak Yusuf. Dia tentu nggak tega sebenarnya lihat anaknya ini lahir di kandang yang hina seperti itu. Tetapi pada saat itu tidak ada penginapan. Penginapan itu penuh sesak, semuanya penuh sesak. Dan hanya tersisa, yaitu kandang yang hina. Kandang hina, maaf saudara, speakernya jatuh. Kandang yang hina, lahir di tempat yang hina. Tetapi dia rela. Kenapa dia rela? Ingin menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Supaya kita memperoleh keselamatan yang pasti di dalam kasih Tuhan. Keselamatan yang kita peroleh, kita dapatkan secara cuma-cuma. Karena Tuhan yang merelakan semuanya itu bagi kita. Dia rela meninggalkan segalanya demi menyelamatkan kita manusia. Kita yang tadinya ada di dalam lumpur dosa, Tuhan angkat kita dan Ia tempatkan kita setara dengan Dia untuk menjadi anak-anak-Nya. Kita dilayakkan di dalam Kristus. Ketika Tuhan ada di dunia, Dia adalah terang dunia. Terang dunia yaitu membawa terang, yaitu membawa cahaya di atas dunia yang gelap. Kita tahu bahwa ketika kegelapan itu ada, lalu sinar itu mulai datang, lalu kegelapan itu akan sirna, kegelapan akan hilang. Ketika Tuhan datang ke dunia, Dia ingin sekali membawa terang itu ke dalam dunia. Karena dunia ini sudah dikuasai oleh si iblis. Dan pastinya jadi hal-hal yang tidak benar di dalam dunia. Karena segala sesuatu yang ada di dunia ini sudah dibawa dalam kekuasaan si iblis. Si iblis juga tidak senang ketika anak-anak Tuhan ini dekat dengan Tuhan. Dekat di hati Tuhan. Tidak akan senang sekali. Tetapi Tuhan mengumpamakan kita seperti terang.
kita adalah garam dan terang bagi dunia ini. Sebelumnya ketika Tuhan ada di dunia, dia adalah terang dunia, karena dia yang menyampaikan kabar keselamatan itu. Tetapi ketika Tuhan sudah naik ke surga, maka Tuhan berkata kita adalah terang itu. Kita yang harus memberitakan terang itu kepada dunia. Supaya dunia tahu siapa sih Tuhan kita itu yang sebenarnya itu seperti apa. Tuhan ingin kita yang memberitakan itu kepada dunia. Saya akan bacakan sebuah ayat di dalam Matius, sebuah ayat. Sudah ada beberapa ayat di sini, bukan sebuah ya. Matius 5 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16. Di sini diceritakan tentang garam dunia dan terang dunia. Saya akan bacakan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kita adalah terang dunia. Kalau kita biasa rayakan Natal di gereja, ketika itu juga pasti ada acara candlelight, yaitu malam kudus sunyi-sunyi. Yang biasanya kita bawa lilin di tangan kita, dan lampu semua dimatikan. Kita bawa lilin itu. Pada waktu kita bawa lilin itu, kita merasakan bahwa seperti itulah kita adalah terang yang menerangi dunia ini. Ketika lilin dinyalakan, maka kegelapan pun sirna. Seperti itulah kita. Kita harus membawa terang itu kepada dunia, sehingga dunia tahu bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu berkuasa atas hidup kita. Bahwa Yesus bukan hanya sekedar di gereja saja, tetapi bahwa dia keluar dari gereja, sehingga orang di luar sana boleh melihat bahwa Tuhan itu sungguh ajaib, Tuhan sungguh luar biasa. Bukan bagi kita aja, tetapi bagi orang lain di luar sana, biar mereka melihat bahwa kasih Tuhan itu sungguh nyata. Gimana sih caranya? Contohnya seperti ini. Ketika kita disakiti oleh seseorang, rasanya sakit banget gitu ya. Ya, mungkin gak tahu saya apa ya. Misalnya saudara dimusuhi oleh seseorang di luar sana yang bukan anak Tuhan. Mungkin saudara pada waktu itu sangat dongkol, sangat jengkel. Ada ya orang seperti ini. Tetapi Tuhan mengajarkan kita, kasihilah musuhmu dan berdoalah buat mereka. Tetap kasihi mereka dan berdoa buat mereka. Dan ketika Anda disakiti lagi, saudara disakiti lagi seperti itu, tetap kasihi, jangan benci mereka. Tetap kasihi mereka sampai akhirnya mereka akan bertanya, siapa sih Tuhannya sehingga orang ini begitu mengasihi saya? Buat orang itu penasaran, siapa Tuhan kita sebenarnya. Saya pernah dulu, saat itu saya masih SMA, saudara. Saya masih SMA, saya ngekos di sana. Di SMA itu saya ngekos. Kos-kosan saya tidak jauh dari sekolah. Dan rata-rata di teman kos saya itu adalah bercampur baur agamanya. Ada yang Katolik, ada yang Islam, ada yang Kristen. Seperti itu. Pada waktu itu saya nggak kebanyakan omong sama mereka, tetapi ketika itu saya berbicara kepada Tuhan seperti ini. Tuhan, saya ingin jadi contoh buat orang lain yang belum mengenal Engkau.
Saya nggak mau dengan perkataan, tapi saya akan menunjukkan dengan tingkah laku saya sebagai anak Tuhan seperti apa. Dan ketika di kos-kosan, setiap hari yang saya lakukan adalah berdoa, merenungkan firman Tuhan, dan baca buku-buku rohani. Itu yang saya lakukan setiap hari. Dan kebanyakan dari teman-teman kos, mereka kebingungan dengan saya. Karena mereka berkata seperti ini. Dia panggil saya Cici. Mereka panggil saya Cici. Cici, kenapa sih Cici di dalam terus, di kamar terus? Apa sih yang Cici lakukan selama di kamar? Kayaknya mereka penasaran gitu ya. Mereka penasaran dengan apa yang saya kerjakan selama saya di kamar. Maka mereka berkata, kenapa kok gak mau nonton aja di luar? Kenapa kok di kamar terus? Apa sih yang dilakukan di kamar gitu ya? Gak bosenin kah di kamar terus? Saya bilang sama mereka, di kamar banyak yang bisa saya kerjakan dan lakukan. Selain saya menonton film, di kamar saya bisa baca Alkitab, di kamar saya bisa berdoa, di kamar saya bisa baca-baca buku rohani. Dan itu sangat menguatkan saya sekali. Saya berbicara seperti itu. Lalu ada satu dari mereka yang mulai penasaran. Cici, apa sih enaknya berdoa? Lalu saya berkata seperti ini. Kamu penasaran dengan doa? Ayo, mari kita berdoa bersama. Dan saya tentukan jamnya. Nanti sore kita berdoa di kamar Cici. Saya bicara seperti itu. Dan mereka mau berdoa di kamar saya. Dan pada saat itu benar-benar lawatan Tuhan terjadi di kamar saya. Di kamar kos saya. Bahwa ya Tuhan bekerja pada waktu itu. Dan saya berdoa tuh, Tuhan, sungguh luar biasa Engkau. Karena ketika di kamar itu saya benar-benar merasakan kekuatan dari kasih Allah yang bekerja. Dan banyak dari teman-teman saya di kos itu yang ikut doa itu, mereka berkata, oh enak sekali doa itu ya. Cici, aku mau lagi dong doa. Besoknya lagi doa bareng. Terus-terusan doa terus. Akhirnya mulai di sana mulai sharing, mulai curhat-curhatan dan lain sebagainya, saling menguatkan satu sama lain. Indahnya itu semua. Tetapi di dalam kehidupan saya pada waktu itu juga saya diperhadapkan dengan orang-orang yang juga nggak suka sama saya gitu ya. Mungkin nggak suka sama saya atau nggak tahu ya gimana. Kenapa? Karena begitu menjengkelkan sekali gitu. Dulu pernah saya tidak sebutkan teman saya ini namanya siapa dan di mana dia sekarang tinggal, enggak ya. Ini menjadi kesaksian pribadi saya saja. Pada waktu itu ada satu teman saya. Iya, teman kos. Dia bilang, aku pinjam Walkman-mu dong. Oke, saya pinjamkan Walkman saya. Setelah dia pinjam, gak tahu apanya yang lepas gitu, tombolnya yang mana yang lepas gitu ya. Aduh Tuhan, kok saya pinjamkan Walkman ke dia dengan keadaan baik, kok baliknya seperti ini gitu. Lalu saya mulai perbaiki itu Walkman dengan tangan saya sendiri. Besoknya dia pinjam lagi, saudara. Aku boleh pinjam lagi nggak? Ya saya pinjamkan, saudara. Saya pinjamkan. Besoknya ya rusak lagi seperti itu. Ya dengan sabarnya saya balikin lagi kayak semula. Dan besoknya lagi dia pinjam catatan saya. Oke, saya pinjamkan ini catatan saya. Ya catatan saya lengkap. Ya kalau kamu pinjam saja. Saya bilang gitu. Ketika itu dia pinjam, ya sekitar berapa hari dia pinjam? Kira-kira 3 hari. Lalu di hari yang kedua itu saya mau belajar catatan itu karena besoknya ada ulangan. Dia bilang sama saya seperti ini, duh sorry, catatanmu hilang. Saudara, gimana jadinya saya? Saya pikir, aduh Tuhan, saya ini mau belajar, catatan saya kok hilang nih, bagaimana gitu ya. Saya berbicara seperti itu pada Tuhan, dan saya cuma minta sama Tuhan, aku minta hikmat-Mu Tuhan, supaya saya bisa mendapatkan nilai yang baik, walaupun catatan saya hilang. Saya berkata seperti itu kepada Tuhan. Dan Tuhan kabulkan doa saya. Ketika saya ulangan, saya dikasih hikmat oleh Tuhan untuk bisa mengerjakan, dan akhirnya saya juga mendapatkan nilai yang bagus pada waktu itu, sekalipun catatan saya tidak ada.
Tapi pada saat itu saya benar-benar belajar untuk mengampuni. Ya sudah Tuhan, gak apa-apa wis, gak apa-apa sudah, gak apa-apa wis, gak apa bahasa Jawa ya. Gak apa-apa sudah, saya digituin sama teman saya ini. Tapi satu hal Tuhan, saya mau supaya dia juga mengenal kasih Tuhan di dalam kehidupannya. Melalui saya mungkin ketika saya mengasihi dia, saya mau Tuhan supaya dia juga merasakan kasih-Mu di dalam kehidupannya. Dan ketika itu, singkat cerita dia pinjam handphone saya. Nggak tahu gimana caranya, handphone saya juga nggak karu-karuan jadinya. Ya saya diam aja lagi. Loh Tuhan kok kayak gini lagi? Saya diam aja, ya sudah nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Dia pinjam terus. Ya sudah, biarkan aja mis. Terus satu saat saya bawa handphone itu dengan lagu-lagu itu dia suka katanya. Ya sudah, saya pinjamkan. Dia bersebelahan dengan kamar saya. Lalu ketika malam-malam dia setel lagu itu keras sekali. Aduh Tuhan, gak bisa tidur. Saya gak bisa tidur gara-gara lagu itu. Saya cuma berdoa, Tuhan tolong saya supaya saya bisa tidur dengan nyenyak. Dan besoknya paginya handphone saya dibalikin sama dia. Saya gak bilang apa-apa sih kalau saya gak bisa tidur atau apa. Saya gak bilang apa-apa sama dia. Saya hanya diam saja. Dan singkat cerita, pada waktu kapan tuh ya waktu di kosan itu dia penasaran sama saya. Dia bertanya seperti ini pada saya, kenapa sih aku jahatin kamu terus menerus tetapi kamu masih baik sama saya? Dia berkata seperti itu, saudara. Waduh, yang namanya saya cuman bilang sama dia, Tuhan sudah mengasihi saya jauh lebih besar sehingga akhirnya saya mau mengasihi kamu. Saya mengasihi kamu karena Tuhan sudah mengasihi saya dan saya berikan kasihnya Tuhan kepada kamu. Sehingga saya bisa mengasihi kamu. Saya berbicara kepada dia seperti itu. Dia ini sebenarnya anak Tuhan, tapi jarang ke gereja. Dia jarang ke gereja. Saya pikir dia sudah anak Tuhan, ya sudah, gitu ya. Tetapi ternyata dia cerita bahwa dia nggak pernah ke gereja, dia nggak pernah tahu kasih Tuhan seperti apa. Dan ketika itu saya berkata, Tuhan tuh sungguh baik. Tuhan tuh sangat baik bagi saya dan bagi kamu. Dan akhirnya dia bilang seperti ini, oke, bisa nggak kenalin Tuhan sama aku? Dia bicara seperti itu, saudara. Dan saya bilang, oke, kamu mengenal Tuhan yang seperti apa? Aku boleh nggak pinjam Alkitab kamu? Saya tanya pada dia, kamu nggak punya Alkitab? Nggak punya. Saya nggak punya Alkitab itu. Lalu saya kasih Alkitab saya ke dia. Ini Alkitab, coba kamu baca. Terus dia bertanya seperti ini pada saya. Pertanyaan yang nggak masuk akal buat saya, saudara. Bagaimana caranya baca Alkitab ini? Aduh Tuhan, ternyata ini orang butuh kasih Tuhan yang, benar-benar butuh kasih-Mu yang lebih besar daripada saya, yang saya bayangkan, yang saya pikirkan gitu ya. Lalu saya bilang sama dia, terserah kamu mau baca dari mana. Dari Kejadian dulu gak apa-apa, atau dari Matius dulu gak apa-apa. Kalau bisa ya dari Kejadian sampai terakhir. Kalau misalnya kamu hari ini baca pasal 1, besok baca pasal 2, pasal 3, besoknya lagi pasal 3, besoknya lagi pasal 4, dan terus seperti itu, saya bilang seperti itu. Oh gitu ya. Lalu caranya berdoa gimana? Ya. Hah? Kamu nggak tahu caranya berdoa? Jadi selama ini kamu nggak pernah berdoa? Nggak pernah. Dia bilang seperti itu. Saya tidak pernah berdoa selama ini. Makanya ajarin aku berdoa. Akhirnya saya mulai bimbing dia. Tahap demi tahap saya bimbing dia. Dengan telatennya saya bimbing dia. Sampai akhirnya, ya, itu tadi. Akhirnya dia boleh mendapatkan segala sesuatu yang baik dari Tuhan. Itu yang anak yang pertama. Anak yang kedua dan ketiga saya tidak sebutkan namanya juga, itu tidak etis di sini ya.
teman-teman saya ini kebanyakan ya mereka sebelum mereka ngekos terus tinggal sekamar sama saya, mereka adalah orang-orang yang terhilang dari kasih Tuhan. Sebenarnya orang-orang Kristen, tetapi mereka pergi ke gereja hanya rutinitas biasa, tidak bertemu dengan Tuhan secara langsung. Dan ketika itu saya mulai memberitakan bahwa Tuhan Yesus itu baik, Tuhan Yesus itu luar biasa. Sampai akhirnya mereka berkata, ya, aku mau mengenal Tuhan. Dan satu dari antara mereka akhirnya sekolah Alkitab sama seperti saya, menjadi hamba Tuhan juga sama seperti saya. Padahal dulunya dia adalah seorang cewek tapi preman. Ya sukanya ya neko-neko gitu dah. Tapi akhirnya dia dimenangkan oleh Tuhan, dia mendapatkan kekuatan yang baru, dan sampai teman-temannya berkata, kok kamu jadi berubah seperti ini? Dia akhirnya cerita bahwa itu semua karena Tuhan yang bekerja di dalam kehidupannya secara pribadi. Kalau Tuhan bekerja, tidak ada satupun yang mustahil. Kalau kita mau mengasihi orang di sekitar kita, kasih mereka dengan kasih yang tulus, yang berasal daripada Tuhan. Niscaya mereka sendiri akan berubah sendirinya. Bukan kita yang merubah, tetapi Tuhan sendiri yang merubah. Bukan manusia, saudara, yang merubah itu. Tetapi hanya Tuhan yang merubah. Tapi Tuhan juga butuh kerjasama dari kita, yaitu kasihlah sesamamu. Kasihilah orang yang di sekelilingmu. Kasih dia, kasih terus dengan kasih Kristus. Kalau ada seorang yang menyakiti kita, jangan kita balas menyakiti dia, tetapi balaslah dia dengan kasih. Pada saat itu ada yang bertanya seperti ini pada saya, orang seperti ini ngapain kamu baikin? Bilang seperti itu kepada saya. Nanti kamu jadi apa? Nanti kamu terjerumus lagi sama dia. Saya bilang enggak. Nanti dia malah yang akan ikut saya untuk lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Loh, kok bisa? Ya saya cuma bilang, saya mengandalkan kekuatan Tuhan, nggak mengandalkan kekuatan manusia. Kalau saya mengandalkan kekuatan manusia, ya mungkin saya akan terjerumus ke dalamnya. Tetapi karena saya mengandalkan kekuatan daripada Tuhan, Tuhan mampukan saya untuk mengasihi orang ini seperti kasihnya Tuhan kepada saya. Bayangkan saja saudara, kalau Tuhan aja mau memaafkan kita orang yang berdosa, sangat-sangat berdosa, masa kita nggak bisa mengasihi sesama kita? Hutang kita tuh lebih banyak kepada Tuhan daripada sesama kita kepada kita. Kalau kita tidak mengampuni, maka apa jadinya? Tuhan juga nggak akan mengampuni dosa kita. Jadi kita harus mengampuni orang lain, sehingga juga Tuhan mau mengampuni kehidupan kita. Kalau Tuhan Yesus sudah mengampuni kita, sudah kita ampuni orang lain di sekeliling kita. Bukti dari kasih kita kepada Tuhan, itulah Natal yang sesungguhnya. Kalau kasih Yesus lahir di hati kita, maka kita akan mampu untuk mengasihi orang-orang lain di sekeliling kita. Walaupun mereka menyakiti kita, tetapi kita masih bisa mengasihi seperti Tuhan mengasihi kita. Ya, di dalam kehidupan ini begitu banyak tantangan, begitu banyak cobaan, begitu banyak lika-liku kehidupan yang harus kita hadapi. Satu hal yang harus kita tahu bahwa kita harus mengundang Yesus lahir di hati kita. Mengundang dia ada di dalam kehidupan kita, sehingga karakter Kristus itu ada di dalam hidup kita. Kalau kita anak Tuhan, kita harusnya sama seperti dia. Kalau dia mengampuni, memiliki sikap yang memaaf dan mengampuni, kita pun anak-anaknya juga harus bersikap seperti itu. Kan kita anaknya. Kecuali kita bukan anaknya, itu beda lagi. Tetapi karena kita anaknya, ya sudah, kasihilah orang lain di sekeliling kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Ya itulah kasih yang Tuhan mau untuk ada di dalam kehidupan kita. Mungkin sekian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Mungkin ada salah kata atau salah ucap, saya mohon maaf. Biarlah kiranya kasih Tuhan di hari Natal ini boleh menjadi kekuatan buat hidup kita. Kita akan berdoa bersama-sama.
Terima kasih Bapa buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur pada saat ini Tuhan, karena kasih-Mu yang luar biasa boleh ada di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan, Engkau yang lahir di hati kami, mengisi kehidupan kami, dan melayakkan kami untuk menjadi orang-orang yang boleh mendapatkan keselamatan yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu sudah berhenti berbicara, biarlah tapi Roh Kudus-Mu sendiri yang terus berbicara ke dalam hati setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Ucap syukur, haleluya, amin. Amin saudara, selamat hari Natal dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.